Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami Cidoin Gakko Indonesia. Bagaimana kabarnya minasang hari ini? Semoga sehat selalu dan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala untuk memulai kehidupannya dengan baik dan selalu semangat. Yap, di video kali ini kita akan membahas terkait Shirakawa-go, yaitu warisan dunia yang diakui oleh UNESCO. Jepang selalu menjadi negara yang tidak perlu diragukan lagi keindahannya, baik dalam hal tempat, alami, ataupun arsitekturnya. Di negeri Sakura ini, suasana alam terasa sangat khas, apalagi ketika dipadukan dengan teknologi-teknologi yang ada. Salah satu tempat paling populer di negara ini adalah Shirakawa-go. Tempat satu ini terletak di sebelah barat utara prefektur Gifu yang merupakan tempat di tengah Jepang. Saat ini, desa Shirakawa ini sudah dijadikan salah satu situs berharga dunia oleh UNESCO yang menandakan keunikan desa satu ini. Tersembunyi di sebuah lembah terasing dan diapit oleh pegunungan Gifu, Shirakawa-go adalah sebuah tempat yang indah. Pegunungan dengan hutan lebat mendominasi hampir 96% dari keseluruhan area desa. Dan meski tempat ini sangat menakjubkan untuk dinikmati, sangat mudah untuk membayangkan bahwa hidup di sini, terutama di masa lalu, sangatlah sulit. Bagian kecil dari negeri Sakura ini terkenal sebagai salah satu tempat paling bersalju di Jepang, di mana setiap tahunnya rata-rata curah salju yang menyelimuti desa bisa mencapai 10 meter. Dan bukan merupakan sesuatu yang aneh kalau sampai muncul timbunan salju setebal 2 meter. Kombinasi dari isolasi dan iklim ekstrim ini membuat hanya orang-orang tertentu saja yang bisa menyebut Shirakawa-go sebagai rumah mereka. Penduduk Shirakawa-go tidak hanya harus ulet dan banyak akal, namun juga merupakan anggota komunitas yang aktif, sanggup bergotong royong dengan pengetahuan yang mendalam mengenai kampung mereka, dan memiliki keinginan kuat untuk saling mendidik. Meski dulunya dianggap sebagai bagian dari Provinsi Hida, setelah restorasi Meiji 1868, area ini menjadi bagian dari distrik Ono di Gifu. Tidak lama setelahnya, pada tahun 1897, Shirakawa-go pun terbentuk. Meski asal muasal sesungguhnya dari gas Sozukuri masih terselubung oleh misteri, para sejarawan mengestimasikan bahwa rumah-rumah beratap jerami ini dibangun sekitar 250 sampai dengan 300 tahun silam, terkucilkan dari dunia luar selama periode yang cukup panjang. Masyarakat Shirakawa-go berhasil bertahan dengan menanam pohon murbei dan membangun atap-atap perumahan Gasso Zukuri Rups yang kini sangat terkenal, yang memiliki beberapa kegunaan penting. Apa itu Gasso Zukuri? Anda mungkin bertanya-tanya. Dalam bahasa Jepang, istilah Gasso berarti tangan-tangan yang berdoa, sedangkan Zukuri merupakan sebuah akhiran yang diambil dari kata kerja sukuru, yang berarti membangun atau membuat. Ribuan pengunjung datang ke sini sepanjang tahun, terpikat oleh daya tarik dari perumahannya. Kala menjelajah bagian dalam salah satu rumah yang dibuka untuk publik, keapikan arsitektur bangunannya membuat semua orang terpukau dengan wujudnya. Sudut dari atap-atap rumah ini pun dibuat sedemikian rupa untuk memastikan bahwa selama musim dingin, salju tidak akan bertumpuk dan mengancam ketangguhan struktur rumahnya. Bagian atas rumah yang berbentuk seperti loteng dulunya dan beberapa bahkan sampai sekarang masih banyak digunakan untuk tempat menyimpan dan memelihara ulat sutra, sebuah teknik agrikultur yang dikenal sebagai serikultur karena iklim sekitar yang kurang kondusif untuk bercocok tanam. Penduduk setempat harus menciptakan mata pencaharian lain untuk desa. Pada tahun 1920-an hingga 1930-an, sebelum penemuan nilon, ketika Jepang memproduksi pasokan kaos kaki sutra yang sangat tinggi, pedagang ulat sutra harus melewati sebuah perjalanan yang sulit untuk menyuplai Shirakawa-go dengan ulat-ulat yang akan dipelihara dan diperkembangbiakan oleh para pemilik rumah, di mana mereka akan tumbuh sebagai simbol dari kecerdasan orang-orang Shirakawa-go. Beberapa rumah ini dijadikan museum yang terbuka untuk umum, namun sebagian besar adalah perumahan pribadi yang berarti masyarakat masih benar-benar tinggal dan beraktivitas di dalam rumah itu, sebagaimana yang mereka lakukan dari generasi ke generasi. Seolah-olah tidak terpengaruh dunia luar, rumah paling terkenal di area ini tidak diragukan lagi adalah rumah Wada House, yang merupakan sebuah museum dan rumah pribadi, salah satu dari rumah terbesar di Shirakawa-go dan yang paling sering dikunjungi juga. Rumah ini dipimpin oleh Tuan Masahito Wada yang mewarisi rumah ini dari orang tuanya. Tuan Wada adalah seorang dengan senyum yang ramah, hangat, dan sangat bersahabat.
Ia tahu betul soal sejarah desanya dan bisa jadi duta yang sangat sempurna untuk Sirakawago. Lahir pada tahun 1960-an, Tuan Wada adalah penduduk setempat Tulen dan dibesarkan di rumah Wada. Namun menghabiskan sebagian besar masa mudanya bekerja sebagai guru jauh dari desa tercinta. Jelas sekali terlahir sebagai seorang pengajar, ia sekarang juga berpartisipasi sebagai seorang dosen dan sejarawan setempat. Ketika masih menjadi seorang guru, saya bekerja di luar Sirakawago. Saya dipindahkan ke berbagai tempat berbeda. Dia menjelaskan selagi kami duduk di sekitar Irori, sebuah area perapian dalam ruang di rumah-rumah tradisional Jepang. Namun setelah berpindah-pindah dan bekerja di berbagai tempat, pada akhirnya hanya ada satu destinasi untuknya. Pada akhirnya saya ingin tinggal lebih dekat dengan orang tua saya, membesarkan anak-anak saya di sini dan fokus pada keperluan desa serta rumah ini. Peran Wada sebagai salah satu figur paling terkenal di desa dapat dilihat dari sebuah momen penting yang terjadi pada tahun 1995. Pada tahun inilah desa Sirakawago ditetapkan sebagai salah satu situs warisan dunia UNESCO. Lokasi yang mengandung nilai sangat penting bagi budaya Jepang. Saat itu, pihak yang bertanggung jawab dalam penetapan ini mengajukan permintaan pada keluarga Wada untuk membuka rumah keluarga mereka untuk publik karena menampilkan simbol dan perwakilan yang sangat sempurna dari kebudayaan mereka. 2 tahun setelah permintaan itu, kata Tuan Wada, pada tahun 1997 orang tua saya membuka rumah kami untuk publik, menjadikan rumah yang telah menjadi tempat tinggal keluarga selama waktu yang tidak terhitung. Sebagai contoh, Tuan Wada mengestimasi bahwa ia adalah pemilik rumah generasi ke-20, menjadi sebuah pameran untuk publik di mana orang-orang asing akan datang dan berkeliling dari pagi hingga malam. Mungkin rasanya tidak akan bisa terbayangkan bagi banyak orang. Namun bagi keluarga Wada, tindakan yang sangat murah hati ini bukanlah sesuatu yang harus banyak dipertimbangkan. Karena semua yang ia lakukan adalah untuk kebaikan desanya dan merupakan sebuah contoh sempurna dari ideologi yang dikenal dengan nama Yui. Yui identik dengan Sirakawago, sebagaimana wabi-sabi identik dengan upacara minum teh. Istilah itu mewakili alasan hidup penduduk setempat, ration the entry mereka. Secara sederhana, istilah itu merupakan jiwa dari masyarakat, kedekatan mereka dan dukungan mereka satu sama lain. Ketika ditanya mengenai teori pribadinya soal evolusi filosofi Yui, Tuan Wada masih dengan senyumnya menjelaskan, landscape alam yang ekstrim dari Sirakawago bermakna bahwa tanpa mengedepankan etos Yui akan sangat sulit untuk bisa bertahan di sini. Tuan Wada menyampaikan pengalamannya berpindah ke Tokyo sebagai mahasiswa dan bagaimana pengalaman itu memberikan perspektif baru pada desanya. Saya tinggal di sebuah apartemen tanpa mengetahui orang-orang di sekitar saya, dan itu menjadi pengalaman yang sangat berbeda bagi saya. Hanya mencemaskan diri sendiri sangatlah mudah. Namun kalau sampai sesuatu terjadi pada saya, kemana saya harus pergi? Itu terus membebani pikiran saya. Pemikiran semacam itu pasti tidak akan pernah muncul di sini. Dengan kata lain, meski Sirakawago terisolasi dari segi geografi, secara mental rasanya jauh lebih leluasa dari Tokyo, salah satu kota yang bahkan katanya merupakan kota paling terhubung ke sana kemari di dunia. Semua hal di Sirakawago tumbuh atas dasar gotong royong, mulai dari mendidik anak tentang sejarah area hingga merancang dan membangun atap-atap perumahan gas Sozukuri, juga melindungi kampung halaman mereka dari bencana alam seperti kebakaran. Mempelajari cara menghindari bencana juga menjadi salah satu alasan kenapa desa ini masih bisa bertahan dengan cara hidup dari zaman dulu. Rumah-rumahnya masih dengan bangga dimiliki oleh keluarga mereka, memiliki sebuah moto terkait nasib rumah mereka di masa depan, yang berbunyi, jangan dijual, jangan dipinjamkan, dan jangan dihancurkan. Dan menurut Tuan Wada, orang luar harus menikah dulu dengan penduduk setempat atau menjadi anak dari pemilik rumah Gasozukuri agar dapat mendapat kehormatan untuk memiliki rumah ini suatu hari. Ada Komite Pelestarian Lingkungan Alami Sirakawago dan Ogimachi di sini. Tuan Wada menjelaskan semua orang yang tinggal di sini menjadi anggota komite. Komite ini mengadakan pertemuan setiap bulan untuk mendiskusikan perubahan-perubahan yang terjadi. Pelestarian Sirakawago sudah ditetapkan bagaimana masa lalunya. Kami sadar bahwa kalau kami bekerja keras untuk melestarikan lingkungan alam, tempat ini akan terus dikunjungi oleh orang-orang di kemudian hari. Tuan Wada percaya itu. Meski sebagian besar berkunjung hanya dalam satu hari dan pulang sebelum sore, penduduk setempat sangat menyarankan para tamu untuk menginap di salah satu rumah gas Sozukuri yang otentik. Karena selain bisa memberi pemasukan langsung bagi desa, pengunjung juga bisa merasakan pengalaman asli mengenai kehidupan penduduk serta bagaimana Sirakawago hidup.
Menjadi pengrajin atap bukanlah pekerjaan yang mudah. Untuk satu atap butuh waktu sekitar 1 bulan hingga selesai. Nah, sebagian besar rumah membutuhkan restorasi atap paling tidak setiap 20 tahun sekali. Untuk melaksanakan tugas ini, kita harus sehat, tidak takut ketinggian, mampu bekerja di bawah iklim yang lebih ganas, sangat terlatih, dan tahu betul soal ancaman terbesar dari proses mengayam jerami untuk membuat atap, yang mana menurut para pembangun setempat adalah salju karena berat dan berpotensi menimbulkan kebusukan dan pada rumput. Sangat luar biasa bagaimana filosofi kuno bekerja yang diciptakan atas dasar insting manusia untuk bertahan hidup dari isolasi besar-besaran, namun masih bertahan hingga hari ini. Meski kita berpikir bahwa di masa modern ini dunia lebih terhubung daripada yang sudah-sudah, baik secara fisik melalui jalan-jalan dan infrastruktur maupun secara komunikasi melalui perkembangan teknologi, masih ada banyak hal yang bisa kita pelajari mengenai hubungan manusia yang sesungguhnya melalui sebuah tempat seperti Shirakawa-go. Yap, demikian video singkat dari kami, semoga bermanfaat, dan jangan lupa cintailah juga budaya dan lestarikan budaya yang ada di Indonesia, negara kita tercinta ini, supaya bisa lebih dicintai oleh kita sebagai warganya dan juga bisa dicintai oleh orang asing yang datang ke negara kita. Sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.